Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kisah nyata yang dialami oleh saya pribadi sebagai narasumber dari channel Talang Air Kehidupan ini, tentang perjalanan bagaimana saya ketika itu memiliki pendamping dari kalangan bangsa jin, yang seorang ratu jin yang bisa membantu usaha bisnis saya sehingga berhasil dan saya menjadi kaya raya. Dan menurut saya, berdasarkan pengalaman, bahwa ada 3 kriteria untuk bisa menikah dengan jin. Itu ada 3 metode ya. 1 sebagai pendamping yang tidak kita nikahi, tapi dia membantu usaha-usaha kita. Kedua, pernikahan dengan putri jin itu bisa dilakukan apabila kita memiliki istri sah dari kalangan manusia. Dan ketiga, ada juga menikahi putri jin, tapi tidak boleh kita memiliki istri dari kalangan manusia. Ada tiga metode lah yang saya ketahui setelah saya berguru tentang ilmu bangsa jin ini kepada seorang kiai yang cukup mumpuni ilmunya tentang hal ini. Perlu saya terangkan di sini kepada saudara-saudara, barangkali ada yang berminat dalam hal bisa berhubungan dengan makhluk jin ini. Saya pribadi bersandar kepada keterangan dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan beristri, tapi mempunyai prajurit bala tentara dari kalangan jin, baik jin muslim maupun jin kafir, jin ifrit sekalipun, yang membantu Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu dalam membangun kerajaannya. Sehingga ada diterangkan bagaimana para jin itu mengambil batu-batu permata di dasar lautan untuk membangun istananya Nabi Sulaiman yang megah itu, yang bertatahkan intan berlian. Jadi menurut saya dan menurut sebagian orang, kita meminta bantuan daripada kalangan bangsa jin dengan cara menikahinya atau sependamping, itu boleh-boleh saja, gak masalah, dengan catatan kita bukan menyembahnya, tetapi memperalat bangsa jin ini untuk membantu usaha kita. Itu yang pertama. Dan ketiga metode ini perlu diketahui, kalau kita ingin nikah dari kalangan bangsa jin, itu ada 2 cara. 1, jin itu ada yang minta syarat kita tidak boleh punya istri dari kalangan manusia, sehingga sampai tua, sampai akhir hayat kita tidak boleh, kecuali terjadi perceraian lah, berakhir, kemudian bisa kita nikahi dengan sesama manusia. Tapi selama menikah dengan bangsa jin, dengan putri jin, itu tidak boleh. Misalnya salah satu syaratnya seperti itu, ada yang disyarat.
dari kalangan putri jin itu minta syarat seperti itu. Boleh kalian menikah dengan saya, tapi dengan catatan tidak boleh beristri dengan manusia. Karena perempuan-perempuan jin juga besar cemburunya sama seperti kita. Karena kita kalau melanggar pantangannya itu malah kita dibuat susah. Akan dibuat susah lah oleh mereka. Dan kedua, ada dengan menikah dengan putri jin dengan kita punya istri bangsa manusia. Itu ada seperti itu. Kriteria kedua. Kenapa seperti itu? Itu si istri kita putri jin ini kalau ingin berhubungan badan dengan kita sebagai suaminya, itu dia masuk ke dalam raga istri kita. Jadi masuk ke dalam raga istri kita, lalu kita melakukan hubungan badan. Itulah. Tetapi untuk diketahui, hubungan badan kita dengan istri bangsa jin itu tidak bisa setiap hari, tidak bisa 1 minggu sekali. Karena apa? Karena nanti akan merusak kita sendiri, badan kita. Karena terus terang kita ketahui, bangsa jin diciptakan Tuhan itu diciptakan oleh Allah dari api, unsur api. Kita diciptakan dari unsur tanah. Jadi aura energi yang berbeda. Jadi nggak mungkin bisa kita setiap hari melakukan hubungan badan, hancur badan kita, rusak. Ini ada satu kawan saya di daerah Cipatat, Bandung, itu mengalami seperti itu. Karena cantik istrinya, sehingga dia ingin berhubungan badan hampir setiap malam, setiap hari. Jadi seperti orang gila lah, nggak mau keluar, badannya habis. Itulah. Jadi nggak sembarangan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dan juga pernikahan antara kita dari kalangan manusia dengan bangsa jin itu juga ada syarat, sebagaimana pernikahan kita dengan sesama manusia. Ada mas kawin, mahar, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Contohnya lah, satu mas kawin yang saya pernah berikan itu diminta 0,5 gram emas. Kemudian ada pisang emas 1 sisir, seperangkat pakaian, sampai pakaian wanita lah, sampai ke pakaian dalamnya pun seperti itu. Itu syarat. Kemudian dari pihak jin wanita itu, si putri jin itu juga ada wali, ayahnya si jin itu. Jadi tidak sembarangan, jadi ada wali dan juga ada syarat. Biasanya syaratnya adalah, kalau kebetulan kita yang bicarakan adalah jin muslim ya, bukan jin kafir. Itu kita tidak boleh tinggal salat. Mereka ketaatannya kepada Allah, menjalankan perintah salat 5 waktu lebih daripada kita bangsa manusia. Jadi yang saya alami juga waktu itu, mereka sering si pendamping itu sering mengingatkan kita untuk jangan sampai tinggal salat. Begitu pula dalam beribadah lainnya kepada Allah. Bangsa jin itu lebih taat daripada kita sebagai manusia. Dan berlanjut kembali kepada yang saya alami, memiliki pendamping dari kalangan jin itu memang memudahkan usaha saya. Karena sebagai yang saya alami, mereka itu membantu dalam mencarikan orang yang
ada berurusan dengan kita lah, supaya bisa berurusan dengan kita. Contohnya, satu saat saya ditandatangi seorang pengusaha yang punya uang banyak, itu membutuhkan lahan tanah untuk membangun pabrik. Dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada kita uangnya dalam jumlah besar. Memintakan tanah 1 hektar, 2 hektar, dan sampai sekian hektar. Itu kerjanya si pendamping kita seperti itu, si dari kalangan jin itu. Jadi mempengaruhi orang yang mau ada bisnis tertentu, kemudian diarahkan kepada kita itu. Jadi bukan si jin itu memberi uang kepada kita gubrak, tidak seperti itu. Itu nonsen lah yang saya alami itu. Jadi ada sebab, ada sebabnya lah yang mendatangkan uang itu. Ada orang membutuhkan jasa kita yang dipengaruhi oleh si pendamping kita itu, sehingga diarahkan kepada kita, kepada saya waktu itu, sehingga saya bisa punya uang tuh begitu, uang banyak waktu itu. Karena banyak waktu itu para pengusaha membutuhkan lahan tanah untuk industri, bangun pabrik, juga untuk real estate, selalu menghubungi saya. Pengaruhnya seperti itu yang saya rasakan. Dan juga ada yang dialami oleh kawan saya, yaitu dia menikah dengan putri jin. Dan itu si istrinya sebagai bangsa manusia itu harus tahu, harus seizin lah, harus seizin. Dan memang bisa terlihat bagaimana keinginan kita bisa berwujud sebagai manusia sewaktu-waktu, bagaimana minta kita aja. Ada kemungkinan saat-saat tertentu ingin kita berpergian berdua, dia berwujud seperti manusia, seperti itulah, biasa aja. Dan yang kawan saya alami, panggillah Haji Mustafa namanya, itu membantu usaha kebetulan beliau di pasar ini. Ceritanya begini, si kawan saya ini Haji Mustafa ini kawan kuliah saya waktu itu ya. Sudah berusaha kesana kemari, usaha selalu gagal, sehingga datang ke saya minta tolonglah katanya. Saya istilahnya biar nikah sama jin juga mau, nggak apa-apa, daripada saya hidup susah terus, masih hidup numpang di mertua. Jadi kan rasa malu juga katanya. Gimana katanya, saya udah berusaha ke sana kemari tapi ya selalu gagal dan gagal. Nah, oke lah. Tapi dengan catatan, istri kamu harus tahu, harus izinnya. Nanti karena tidak tahu juga ini akan jadi masalah, jadi harus tahu. Nah, ketika itu saya bawa ke Pak Kiai untuk dinikahkan. Ya biasalah persyaratan seperti mahar dan lain sebagainya itu dipenuhi. Saya ingat sekali nama istrinya itu dari kalangan jin, Siti Halimah kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi terjadilah pernikahan. Dan kebetulan kawan saya Haji Mustafa ini berjualannya di pasar. Jadi menurut beliau, kerja si istrinya ini adalah berdiri di depan lapak atau kios atau tokonya Haji Mustafa. Ketika ada orang mau belanja ke toko lain tentang barang yang sama, itu digiring oleh istrinya si jin ini ke arah tokonya Haji Mustafa. Terjadilah transaksi seperti itu. Jadi tidak jin itu memberikan uang kepada Haji Mustafa, tidak seperti itu.
Karena ada cerita-cerita lain di masyarakat, katanya datang uang sekarung dan lain sebagainya. Jadi nggak ada seperti itu. Yang ada adalah kita tetap usaha. Seperti Haji Mustafa itu, kawan saya, dia punya warung kecil tadinya. Itu modal pun dari saya kasih. Saya kasih modal awalnya. Itu si istrinya itu berdiri, setiap hari berdiri di depan toko itu. Apabila ada orang mau belanja ke toko sebelah, itu digiring oleh istrinya itu ke tokonya Haji Mustafa. Sehingga dalam waktu singkat perkembangan usahanya toko Haji Mustafa sampai besar, maju sekali, dan sampai punya beberapa toko, punya armada bus waktu itu. Dan beliau waktu itu tahun 80-an itu jadi orang terkaya lah di daerah Majalengka kalau nggak salah. Gitu. Nggak tahu kalau sekarang, saya udah lama nggak bertemu, apa masih hidup apa enggak. Seperti itu jadinya. Nah, kalaupun mau berhubungan badan dengan si istri dari kalangan jin itu, si istri manusia ini raganya dipakai. Jadi si istri jin ini masuk ke dalam badan raganya istrinya yang manusia itu. Dan kebetulan juga punya anak. Nah, itu anak yang ada bisa mengikut, anaknya juga ngikut ke ibunya menjadi jin, tidak ke bapaknya sebagai kalangan manusia. Karena kejadian ini pun ada di daerah kami di Cianjur ya, yaitu sesepuh buyut kami adalah Raden Arya Wiratanudater yang dalam Cikundul, yang terkenal itu di daerah Majalaya, itu yang sering banyak diziarahi orang dari mana-mana. Itu istrinya juga jin, malahan 2 istrinya, jin dari negeri Timur Tengah lah. Dan beliau mempunyai keturunan sampai 13 orang, tetapi sebagian besar mengikuti beliau sebagai kalangan manusia dan sudah wafat. Ada yang ikuti jejak ibunya, Putri Jin, itu yang terkenal sekarang, Raden Surya Kencana yang ada di Gunung Gede. Itulah. Jadi itu yang harus dimengerti. Jadi di kalangan ulama pun juga ada yang memiliki istri jin tapi tidak menikah dengan istri manusia biasa sampai akhir hayatnya. Itu ada di Jawa Tengah, salah satu tokoh yang gak perlu saya sebutkan, tokoh ulama yang sampai meninggalnya tidak memiliki istri dari kalangan manusia, dan kekayaannya sampai saat ini sangat-sangat luar biasa. Sementara itu aja dulu, nanti di bagian ketiga akan saya terangkan syarat-syaratnya bagi saudara-saudara yang memang berminat untuk mendapatkan pendamping dari kalangan jin. Amin.